adalah make.com otomasi, ya. Make.com automation is a cloud-based platform for automating tasks. Ya, Make.com provide a variety of pre-built connectors and integrations, making it easy to automate tasks across a wide range of application. Jadi mirip-mirip tadi ThingSpeak, ya. Kalau ThingSpeak itu terutama buat pengukuran, ini kebanyakan buat text analysis, ya. Use cases, contohnya, misalkan saya mencoba ingin mengotomatisasi kalau dokumen ada email masuk, semua data yang email masuk dari SGU, misalkan saya masukkan ke Word atau saya masukkan ke Google Sheet. Jadi ya tidak perlu saya cek. Ya. Semua email yang dari SGU, kontennya saya masukkan ke Google Sheet. Atau misalkan saya kumpulin tuh konten-konten, masukin ke dokumen, seminggu sekali mungkin saya summarize semua dokumennya pakai ChatGPT, lalu simpen summary-nya di Word. Kasih ke saya Word-nya tiap minggu misalkan. Itu adalah kerjaan-kerjaan otomatisasi yang kita bisa lakukan di make.com. Ya. Nah, yang belum punya akun silakan masuk ke make.com, kita coba lihat contoh-contohnya. Jadi Bapak-Bapak masuk ke make.com, ya, lalu register yang belum register, ya. Nanti kalau sudah register, sudah masuk, akan masuk ke dashboard homepage seperti ini, ya. Nanti ada organisasi apa, namanya, dan kasih kredensial Bapak-Bapak, ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar, ya, tentunya, ya. Yang saya masih yang gratis nih, belum di-upgrade. Nah, untuk membuat sebuah otomatisasi, di sini banyak fungsinya nih, ya, skenario, template, connection, webhooks, yang lain-lain, ya. Tentunya tergantung daripada kompleksitas daripada otomatisasi yang kita lakukan. Oke. Baik, misalkan sebelumnya saya sudah pernah buat skenario. Jadi skenario itu ya botnya, ya, mau seperti apa botnya. Ini create quote with docs for each new row in Google Sheet. Nah, jadi saya punya di Google Sheet saya, sini ya, ada list daripada pesanan-pesanan perusahaan. Ya, mungkin saya besarkan dulu, Anda bisa melihat isinya. Ya. Jadi kalau dilihat isinya di sini ada Google Doc, ada order, ada Google Sheet maksud saya, ada order, produk yang dibelinya apa, berapa banyak, berapa harganya, berapa subtotal, berapa pajaknya, dan berapa harga totalnya. Ya, data ini ya kita masukin secara manual misalkan, ya. Nah, dari data ini saya ingin bikin kwitansi secara otomatis. Ya, daripada bikin manual, saya ingin ini dilakukan oleh automation make.com supaya dia bisa bikin data quote seperti ini misalkan, ya. Nomor quote-nya berapa, perusahaannya siapa, apa yang dijual, berapa banyak. Jadi resip lah, ya, otomatis, ya. Jadi kalau saya ingin bikin resip, ya tinggal saya panggil botnya, dia bikin secara otomatis. Bayangkan kalau cuma 1-2 nggak apa-apa. Bayangkan kalau yang harus dibuat ribuan. Jadi tidak mungkin lah kita mengerjakan ribuan satu persatu. Jadi contohnya, jadi saya pertama kali bikin Google Sheet-nya dulu, ya. Setelah Google Sheet-nya ada, saya bikin template Word-nya. Ini template-nya, ya. Ingin seperti apa dokumennya, ya. Dibikin di sini template-nya seperti ini, ya. Ada field-nya apa saja, nanti ini bisa dirubah-rubah, nggak apa-apa, yang penting ada aja dulu, ya.
Nah, setelah jadi 2 dokumen ini, baru kita bikin otomatisasinya di sini, ya. Nah, misalkan ya, kita bikin contohnya seperti ini, ya. Ada Google Sheets, ada Google Doc, ya. Jadi Anda tinggal masukin Google Sheet, masuk di sini lalu kita set. Ngambil datanya dari mana, jadi add, saya ngambilnya misalkan dari Google saya, tinggal sign in ke Google. Ya, silakan Bapak juga nyoba sign ke Google, Edi Sofia dalam hal ini, ya nanti terkoneksi. Sign in ke Google, allow, ya ini terkoneksi ke Google saya, lalu dia tanya mana dokumennya yang mau dikerjakan, ya Google connection. Saya tunjukkan drive-nya yang mana, saya tunjukkan filenya yang mana, ya. Ini filenya quote sheets. Lalu sheet-nya apa di dalam Google tadi, kalau kita lihat setiap Google Sheet kan ada sheet, ya. Ada beberapa sheet, dalam hal ini ada default-nya adalah sheet 1, mungkin ada beberapa sheet. Kalau memang banyak sheet-nya ada kasih tahu. Ya, sheet-nya apa, lalu table content header, dalam hal ini iya, saya di atasnya ada header-nya, order, product, dan lain-lain. Jadi saya bilang iya ada header, row-nya header dari mana sampai mana. Ya. Saya bilang yes. Ya, kita tentukan row header-nya, kita tentukan ada berapa data yang ingin diambil. Ya, makin banyak ya makin lama, dan tentunya ada chart-nya di sini, ya. Saya coba kita coba bikin 2 aja dulu, ya. Bisa 2 atau 3 tunggu waktunya. Anggap aja kita bikin 3 data, jadi ada 3 baris setiap dia ngambil. Ya, akan dibuat 3 dokumen nantinya. Oke. ID-nya yang mana? Ya. Nah, itu udah semua, ya, udah semua, udah diokekan. Sekarang kita set dokumentasi Word-nya. Ya, Word-nya sama, koneksinya ke Edi, lalu pilih filenya yang mana, jadi saya bisa pilih lagi sini sama filenya. Saya ngambil misalkan di drive, my drive, foldernya mana, dalam hal ini saya ngambil dari folder otomasi, terus ngambil filenya. Filenya dalam ini quote template. Ya. Nah, lalu dibandingkan dari Excel tadi, ya kalau lihat, ini order mau jadi apa, produk mau jadi apa di Word-nya, quantity, jadi tinggal kita pasang-pasangkan. Ya. Dalam hal ini, date, ya ngambilnya sekarang, description, kalau kita lihat buka Word-nya, Word yang saya punya, di sini ada date mau diisi apa? Ya, saya isi dengan now, date hari ini. Ya, deskripsi, di sini ada deskripsi di Word-nya. Ya, deskripsi, quantity, price, dan subtotal. Nah, kita isi itu satu-satu. Deskripsi mau apa, dalam hal ini saya bisa milih. Ya, tentunya saya ingin produk dalam hal ini. Oh, ya, lalu satu produk. Lalu kuantitinya mau ngambil di mana? Kuantitinya di sini, ya. Dan seterusnya, ya, tinggal diisi subtotal, taksi, sama totalnya.